Hai semua, hari ini aku mau bikin video yang konsepnya sedikit beda dari video yang biasanya udah aku buat. Daripada aku sumpelin materi terus ke kalian, ya materi pembelajaran atau pembahasan yang deep banget tentang teknologi, tentang science, dan juga Web3. Kali ini aku mau Q&A. Yes, question and answers. Jadi kalau misalnya kalian juga udah followers aku di berbagai platform lainnya selain YouTube, aku sering banget buka platform Q&A di Instagram. Dan waktu itu aku pernah juga ngebuka Q&A sekali, pertanyaan-pertanyaan yang bakal aku jawab nanti di YouTube video. And this is the video. So, let's get to it. Oke, pertanyaan pertama yang aku pilih, potensi Bitcoin di 2030. 2030 itu kira-kira 6 tahun lagi ya. Sekarang sih kita udah lihat Bitcoin itu lagi di masa bullish banget. Mungkin ketika aku keluarin video ini, aku juga nggak tahu, semoga Bitcoin itu udah di atas. Tapi sekarang Bitcoin itu masih ada di angka 72 ribuan. Dan kemarin juga udah hampir all time high. So it's a very very exciting times untuk para Bitcoin holders dan juga para player crypto yang memang trading crypto atau investasi di crypto. Nah, ini pertanyaannya, potensi Bitcoin di 2030 menurut aku akan ada beberapa kemajuan nih dari industrinya in general. Nggak cuma di Bitcoin aja, tapi juga dipengaruhi dari besaran industrinya, yaitu industri Web3 atau blockchain. Menurut aku di 2030 ada beberapa kemungkinan. Pertama, adopsi institusional dan juga peningkatan kepemilikan oleh korporasi. Jadi seperti yang kita tahu, Bitcoin itu biasanya ada cycle-nya. Setiap 4 tahun ada juga yang disebut dengan Bitcoin halving, ya dong. Sekarang ini kita sudah melewati cycle yang 2024. Biasanya setelah halving, Bitcoin itu akan menyentuh all-time high. Dan ini sudah terulang dari cycle-cycle sebelumnya. Aku bakal cantumin chartnya di sini. Jadi kalian bisa lihat beberapa saat setelah Bitcoin halving, nah chartnya ini akan langsung naik, menyentuh all-time high. Setiap halving dan setiap periode akan ada investor baru yang dibawa masuk. Dan ada narasi-narasi tertentu juga yang berbeda-beda di setiap cycle. Kayak contohnya 4 tahun lalu cycle-nya itu adalah cycle NFT. Nah, sekarang adalah cycle meme coin. Tetapi tetap saja Bitcoin karena dia sudah menjadi store asset of value, value-nya akan terus naik dengan dia mencetak all-time high dari cycle-cycle sebelumnya. Nah, bagaimana direlate dengan adopsi institusional? Dengan lebih banyaknya retail player, institusi dan korporasi juga akan pelan-pelan melirik. Contohnya, Bitcoin ETF, kemudian Ethereum ETF itu sudah di-approve oleh SEC. Dengan adanya ETF, Bitcoin dan Ethereum ini di-approve, maka Bitcoin itu sudah termasuk menjadi aset digital yang dapat diperdagangkan. Nantinya institusional akan masuk dan korporasi juga akan masuk karena nilai dari Bitcoin itu sendiri akan semakin kuat. Nah, yang kedua, aku juga mau ngomongin regulasi. Regulasi terhadap kripto akan jauh lebih ketat dan lebih terstruktur juga. Karena dengan majunya Bitcoin sebagai aset kelas baru dan aset kelas yang sudah disetujui, regulasi itu harus semakin kuat. Karena banyaknya inflow atau aliran dana yang masuk ke dalam cryptocurrency. Oke, kalau misalnya dilanjutin, sebenarnya bisa panjang kali lebar sih ngomongin outlook Bitcoin di beberapa tahun ke depan. Tapi kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Naratif AI di Q1 2025. Nah, Q1 2025 itu tinggal 2 bulan lagi guys sebenarnya. Jadi menurut aku nggak terlalu bakal ada perubahan untuk AI. Ada satu artikel menarik yang menurut aku kalian harus lihat, apalagi sebagai business owner. Jadi di artikel ini ditunjukkan bahwa banyak perusahaan sekarang itu sudah mulai mengadopsi AI. Perusahaan teknologi contohnya, departemen A mereka sudah menggunakan AI, departemen B juga menggunakan AI, atau bahkan produk mereka itu powered by AI. Nah, di artikel ini yang menurut aku menarik, ada penelitian dari satu departemen di mana AI itu memang terbukti membuat departemen itu jadi lebih efisien. Yang biasanya task itu memerlukan waktu bertahun-tahun untuk dilakukan, dengan AI bisa dipersingkat. Nanti aku akan share artikelnya di description box di bawah, tapi menurut aku ini menarik banget karena di Q1 2025 nggak cuman retail aja yang akan menggerakkan pasar AI, tetapi korporasi juga pasti akan heavily menggunakan AI. Kalau dari kita-kita aja,
Kalau dari kita-kita aja sudah pasti makin umum ya penggunaan kayak chatbot, seperti ChatGPT, Gemini, Cloud, dan masih banyak lagi. Dan untuk para desainer contohnya, pasti pakai Midjourney juga udah nggak asing lagi. Di luar itu juga ada beberapa AI tools yang pastinya akan lebih booming lagi dan lebih mainstream lagi, yang aku pernah bahas juga di video di sini. Ke pertanyaan nomor 3, mulai konten gimana caranya? Nah, ini sebenarnya pertanyaan unik, dan kenapa aku pilih, aku pengen sharing aja ke kalian sebenarnya basis dari mulai konten itu gimana sih caranya, dan bagaimana caranya kalian bisa mendapatkan penghasilan dari konten. Nah, mungkin flashback sedikit, aku mulai konten itu sebenarnya baru tahun lalu, dan aku mulai di satu sosial media aja, yaitu TikTok. Nah, ketika di TikTok, aku juga tidak mulai dengan topik teknologi, aku malah lebih banyak bahas tentang startup, tentang dunia investasi, kemudian juga tentang orang-orang kaya yang hebat yang perlu kalian semua tahu. Nah, ketika sudah memasuki akhir tahun, demand di kripto dan demand di AI itu ternyata banyak. Aku ketika tes beberapa video, ternyata banyak juga viewersnya dan banyak demandnya untuk membahas topik-topik tersebut. Nah, disitulah dimana aku mulai konsisten untuk membahas topik-topik teknologi, AI, dan Web3. Kalau mulai konten gimana caranya? Sebenarnya itu gak ribet sama sekali. Awal aku konten itu benar-benar semuanya dilakuin sendiri, mulai dari scripting, dari take video, sampai editing yang benar-benar hasilnya tuh minimal. Kalian bandingin deh, ini video pertama yang pernah aku post, dan ini video yang paling terakhir. Beda banget kan di hasil editingnya. Kemudian aku juga hanya menggunakan handphone, dan waktu itu hal pertama yang aku beli hanyalah tripod. Jadi tripod ini tuh dari awal sudah ngebantu aku banget karena ya supaya videonya nggak goyang-goyang. Kalau nggak kan taruh mungkin di depan laptop ya biasanya. Nah, yang ketiga, aku investasi di lighting itu nggak dari awal. Jadi aku hanya mengandalkan natural light. Nah, natural light ini bisa kalian dapetin di mana saja, jadi nggak perlu beli lighting yang super-super mahal dulu, kalian bisa pakai natural light dulu. Dan that's it, modal kreatif sama modal mau take konten aja sih, dan kalian harus konsisten. Itu kuncinya, harus konsisten. Walaupun sibuk dengan kerjaan masing-masing, walaupun banyak tanggung jawab, kalau memang mau serius konten, itu harus konsisten. Itu kuncinya. Oke, pertanyaan yang keempat atau pertanyaan terakhir, mungkin nextnya aku bakal buka lagi sesi Q&A, tapi kali ini aku benar-benar cuma pilih 4 pertanyaan aja yang menurut aku menarik. Apa yang paling penting soal uang dan bagaimana mengatur keuangan? Jadi uang tuh memang nggak bisa dipungkiri merupakan aspek yang penting banget di hidup kita. Banyak yang bilang, jangan money minded deh, atau jangan mikirinnya soal uang terus. Nah, biasanya tuh kalau yang udah ngomong kayak gitu, itu sebenarnya udah nyaman hidupnya. Kita tuh nggak bisa dipungkiri memang perlu banget uang. Dari lifestyle, dari pengeluaran, dari hobi kita, dari cara kita healing, dari cara kita mengatasi stres, segala macam, itu sebenarnya dipengaruhi banget oleh uang. Jadi kemampuan kita untuk mengeluarkan uang, untuk mengatasi atau menikmati semua hal yang ada di dalam hidup kita. Tapi balik lagi ke inti dari pertanyaannya, bagaimana cara mengatur keuangan? Pertama itu harus saving. Yang paling penting adalah kamu harus nabung. Nah, ini benar-benar tabungan yang kamu nggak pegang sama sekali, dan bisa juga jadi dana emergency. Jadi ketika ada yang jatuh sakit atau mungkin kamu perlu bayar sesuatu yang sangat-sangat urgent bentuknya, kamu masih punya dana tersebut. Kemudian dari penghasilan itu, biasa kamu bisa sisihkan juga untuk investasi dan untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi sebenarnya tuh yang penting hanya 3 aja sih, kamu tabungan, pengeluaran sehari-hari, dan juga untuk investasi. Ada yang namanya compounding interest dan juga investasi yang low risk. Kamu nggak perlu masuk ke crypto, atau kamu nggak perlu main dengan leverage, atau kamu nggak perlu day trading. Investasi yang gampang itu sesimpel kamu mungkin beli reksadana atau obligasi dan top up setiap bulannya dari tabungan kamu yang kamu memang sisihkan untuk investasi. Duit yang kamu investasikan akan berbentuk compounding, jadi bertambah, kemudian ini berbunga, dan bertambah lagi jika kamu masukin lagi itu akan berbunga lagi.
tambah lagi, berbunga lagi. Dan semuanya itu kalau misalnya kamu lihat dalam jangka panjang, itu sebenarnya kadang-kadang lebih untung daripada kamu trading. Itu aja sih tips dari aku. Kamu yang penting harus sisihin duit untuk kebutuhan sehari-hari, untuk tabungan, dan juga untuk investasi. Sesimpel itu. Oke, sepertinya itu aja untuk Q&A kali ini. Semoga kalian suka video yang seperti ini. Dan kalau kalian punya ide atau topik yang pengen banget dibahas di channel aku, kalian bisa juga taruh di komen di bawah ini. Dan yang terakhir, aku mau ngucapin terima kasih untuk followers aku yang udah support di YouTube channel ini. Dan kalau kalian belum subscribe, bisa klik ke subscribe langsung ya abis video ini. Bye!